Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film seru berjudul The Lord of the Monster yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang petualangan Muking, seorang murid dari alam abadi yang pergi ke kerajaan setan untuk mencari pecahan cermin King Luan yang telah hilang. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan sebuah upacara pernikahan. Dan saat pernikahan tersebut berlangsung, tiba-tiba seorang peramal masuk dan mengatakan kalau ini bukanlah aura pernikahan, melainkan lebih seperti aura pemakaman. Si pengantin wanita yang mendengar hal ini menjadi marah dan langsung menyerang si peramal tersebut. Namun untungnya si peramal dengan mudah menepis serangannya dan mampu melukainya. Karena ternyata ia adalah Xuanling yang abadi. Ia kemudian menggunakan sihirnya untuk menyadarkan si pengantin pria. Setelah itu para setan yang berada di sana mulai menyerang Xuanling. Tetapi mereka semua dikalahkan oleh muridnya yang bernama Muking dan juga putrinya. Si setan yang mulai terpojok memutuskan untuk pergi membawa si pengantin pria. Untungnya, Muking berhasil mengejar dan memojokkan mereka. Dan ketika Muking ingin membunuhnya, si iblis memohon untuk diampuni dan berjanji akan berhenti melakukan hal buruk. Tetapi ternyata, itu semua hanyalah tipu muslihat, karena saat Muking lengah, ia berubah menjadi ular raksasa dan melilit tubuh Muking. Untungnya, Xuanling dan putrinya tiba tepat waktu dan berhasil membunuh siluman ular tersebut. Setelah itu, Xuanling membedah perut si siluman dan mengambil pecahan cermin King Luan. Xuanling kemudian menjelaskan kalau siluman itu telah menelan pecahan cermin yang merupakan tempat tersegelnya Raja Iblis. Menurut Xuanling, Raja Iblis itu telah bereinkarnasi dan mereka harus segera menemukan pecahan cermin yang lainnya sebelum Raja Iblis bangkit. Sementara itu di alam setan, seorang pendongeng sedang bercerita tentang sejarah Raja Iblis yang dikenal sebagai Baizi. Ia menceritakan kalau Raja Iblis rela mengorbankan hidupnya dan dikurung di cermin King Luan demi mempertahankan dunia iblis setelah dikalahkan oleh makhluk abadi. Si pendongeng melanjutkan dan menjelaskan kalau kembang sepatu suci telah layu selama 1000 tahun dan jika bunga itu mekar, maka itu adalah pertanda Raja Iblis akan bangkit. Namun seorang gadis bernama Zhao Yan tiba-tiba menyelanya dan mengatakan kalau ia telah merawat bunga tersebut selama ratusan tahun. Namun tak pernah berbunga. Karena protesnya ini, ia pun diusir dan pergi ke sebuah runtuhan kuil untuk memberi makan seekor sue. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya karena ternyata bunga yang selama ini ia rawat mulai bermekaran. Lalu tiba-tiba muncul 5 setan muda dan memberinya sebuah benda suci. Mereka mengeklaim kalau benda ini memiliki kekuatan untuk berdoa kepada Raja Iblis. Zhao Yan kemudian berdoa dan meminta seorang laki-laki tampan untuk menjadi suaminya. Lalu tak berselang lama tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit dan menyebabkan sebuah ledakan besar. Setelah itu, Zhao Yan pergi untuk memeriksanya dan menemukan seorang pria yang ternyata itu adalah Muking. Muking ternyata dikirim ke alam iblis untuk mencari pecahan cermin yang tersisa dan untuk mempermudah pencariannya, ia dibekali sebuah liontin giok.
Setelah 3 hari berlalu, Muking akhirnya bangun dan Zhou-Yan memperkenalkan dirinya sebagai setan kucing yang baik hati. Setelah itu, liontin giok yang ia bawa tiba-tiba mulai bereaksi. Muking kemudian pergi ke sebuah runtuhan kuil dan menemukan seekor anjing yang mengenakan pecahan cermin di lehernya. Melihat hal ini, ia pun langsung mencoba untuk mengambilnya. Tetapi tiba-tiba si anjing tersebut berubah menjadi monster raksasa dan mulai menyerangnya. Lalu saat Muking mulai terpojok, tiba-tiba Zhou-Yan muncul dan menyelamatkannya. Zhou-Yan kemudian mencoba untuk menenangkan anjing ini. Namun ternyata pecahan cermin itu beraksi dan menampilkan kenangan masa lalu si anjing. Yang ternyata si anjing ini bernama Scar dan sedang menunggu pemiliknya untuk kembali. Setelah menyadari hal tersebut, Zhou-Yan meminta Muking untuk berpura-pura menjadi pemilik si anjing. Setelah Muking memanggil nama si anjing dan menyentuhnya, anjing tersebut melebur dan meninggalkan pecahan cermin. 对不起，巴德。能遇上你的主人。 Muking lalu mengambil pecahan cermin itu dan berencana untuk pergi. Tetapi Zhou-Yan menahannya dan mengatakan kalau ia bisa membantu untuk mencari sisa pecahan cermin tersebut. 你知道碎片的下落？ 我还不知道你的名字呢，这样你还能听到我说话吗？下面就是半步斗的城门。 Setelah itu, Zhou-Yan membawa Muking ke pasar setan untuk menemui seorang yang bisa mengetahui apa yang mereka inginkan. Setibanya mereka di pintu gerbang, Zhou-Yan menyentuh tubuh Muking untuk menghilangkan bau keabadiannya. Setelah itu mereka segera pergi menemui setan babi yang bisa mengendus keberadaan sebuah benda. Zhou-Yan lalu meminta setan babi untuk segera menemukan sisa pecahannya. Tapi ternyata si babi meminta bayaran lebih. Setelah bernegosiasi, akhirnya si iblis babi mau membantu mereka dan mengatakan kalau pecahan itu berada di sebuah restoran kelas atas. 你帮我们问这碎片其他部分在哪里吧。我好像在。 怎么样？闻到在哪儿了吗？ 行了，行了，行了，行了。 Setelah mendengar hal ini, mereka pun berganti pakaian mewah dan pergi ke restoran tersebut. Sesampai di sana, mereka melihat seorang wanita cantik bernama San Niang yang sedang mengundang tamu untuk minum di kamarnya. Mereka juga melihat kalau benda yang mereka cari ternyata ada di leher Sang Nian. Setelah itu, San Nian ternyata mengundang Muking untuk minum di kamarnya. Ketika San Niang memasuki kamar, ia mulai menggoda Muking dan mengajaknya untuk mandi bersama. Muking lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil pecahan cermin di lehernya. Tapi San Nian menyadari niatnya tersebut dan mendorongnya menjauh. Lalu tiba-tiba Zhou-Yan muncul untuk membantunya. Sementara San Nian berubah menjadi monster laba-laba dan memindahkan mereka semua ke dimensi lain. Saat si monster hampir memakan Muking, Zhou-Yan tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Dan monster laba-laba itu tiba-tiba meledak. Setelah monster itu mati, tiba-tiba para penjaga keamanan datang untuk menyelidiki kegaduhan tersebut. Mereka berdua kemudian buru-buru mengambil pecahan kaca dan pergi begitu saja. Namun sayangnya, para penjaga berhasil memojokkan mereka ke sebuah ruangan. Saat para penjaga akan menangkap mereka, tiba-tiba Zhou-Yan mencium Muking dan menyalurkan energi iblisnya untuk menghilangkan kecurigaan. Alhasil, para penjaga mengira kalau mereka adalah sepasang kekasih setan. Setelah kepergian para penjaga, Zhou-Yan pingsan karena ternyata ia terlalu banyak menyalurkan energinya. Saat Zhou-Yan sedang pingsan, ia membikan seorang wanita yang meminta untuk dibebaskan, dan ia juga memberinya petunjuk tentang keberadaan pecahan cermin yang tersisa. Begitu Zhou-Yan bangun, ia menyadari kalau hari ini adalah hari perayaan untuk Raja Iblis, dan Zhou-Yan mengajak Muking untuk pergi ke perayaan tersebut. 我昏迷多久了？光糖葫芦就有10几整呢。
就是为了纪念妖王牺牲自己。药如果喝不完的话，外面有好多好吃的。 Saat mereka sedang bersenang-senang dan menikmati perayaan itu, Muking menyadari kalau ia telah jatuh cinta pada Zhou Yan. Mereka berdua kemudian mampir ke sebuah toko manik-manik dan Zhou Yan melihat sebuah jepit rambut yang sangat cantik. Tapi karena harganya terlalu mahal, Zhou Yan pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Muking tiba-tiba ditarik dan dibawa ke jalan kecil oleh putrinya Xuanling. Ia lalu diperingatkan untuk tidak jatuh cinta pada iblis tersebut. Muking pun langsung menyangkalnya dan mengatakan kalau ia hanya ingin segera menemukan pecahan cerminnya dengan bantuan Zhou Yan. 还和那妖女出双入对，有耍玩乐。半步多，人妖混杂。师傅给我的玉佩一回，他定是用妖术迷惑了，你好自为之吧。 Setelah itu, Muking dan Zhou Yan tiba di sebuah jembatan. Di sana mereka berdua saling memberi hadiah dan berjanji untuk kembali ke tempat tersebut demi melihat kembang api bersama. Setelah itu, Zhou Yan membawa Muking ke tempat terakhir tempat pecahan cermin tersebut berada. Sesampai di sana, mereka melihat seekor kura-kura raksasa berkepala naga muncul. Karena di punggungnya terdapat sebuah kuil, mereka pun memutuskan untuk masuk dan disambut oleh seorang pria yang sedang memainkan sebuah alat musik. Tak berselang lama, mereka menyadari kalau pria itu bukanlah iblis melainkan roh. Pria itu kemudian menunjukkan pecahan cermin terakhir kepada mereka dan bertanya apakah mereka benar-benar menginginkannya. Setelah mendengar hal tersebut, Zhou Yan segera mengambilnya, tetapi tiba-tiba bayangan masa lalu pria tersebut muncul yang ternyata pria itu dan temannya datang ke tempat tersebut untuk mengambil buku musik. Namun ketika kecelakaan tersebut terjadi, temannya pergi meninggalkannya dengan membawa buku musiknya. Dan sejak saat itulah pria tersebut menjadi roh jahat yang selalu memberikan pilihan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Setelah mengetahui kebenarannya, Zhou Yan membawa Muking untuk meninggalkan kuil tersebut. Tetapi tiba-tiba, kuil itu tenggelam ke dasar air. Saat mereka kedua mencoba sekuat tenaga untuk mencapai pantai, sekelompok roh mencekram kaki Zhou Yan dan mencegah mereka mencapai tujuan. Karena tidak ada pilihan lain, Zhou Yan melepaskan tangan Muking dan membiarkannya untuk berenang ke daratan. Namun alih-alih melakukannya, Muking lebih memilih untuk kembali dan membantunya. Karena mereka tidak menyerah satu sama lain di masa sulit ini, kutukan di kuil itu pun hancur dan berhasil membawa mereka berdua ke tempat aman. Saat Muking terbangun dan Zhou masih tak sadarkan diri, semua pecahan cermin itu bersatu dan membentuk sebuah cermin utuh. Namun anehnya, Muking melihat kalau ada Zhou Yan dalam wujud Raja Iblis di dalam cermin itu. Muking kemudian segera menyadari kalau Zhou Yan adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. 赵岩就是，为何跟赵岩长得一样？其所有镜子的碎片。 Mengetahui fakta ini, Muking sangat kecewa karena ternyata selama ini gadis yang lemah lembut dan sangat ia cintai adalah gadis yang paling berbahaya. Saat Zhou Yan bangun dan mencoba untuk mendekatinya, Muking dengan kasar mengusir dan berteriak padanya. Sehingga perdebatan di antara mereka pun terjadi dan puncaknya terjadi saat Zhou Yan melepaskan jepit rambutnya dan mempertanyakan tentang apa alasannya ia memberikan jepit tersebut. Muking lalu dengan cepat menggunakan pedangnya untuk memotong jepit rambut tersebut dan mintanya untuk tidak menemuinya lagi. Kalau tidak, ia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Setelah mengatakan hal ini, Muking pun pergi meninggalkannya. 我一定会杀了你！我回我的长留殿，并妖气而生。 Setelah itu, Muking kembali ke surga dan memberikan cermin itu kepada tuannya. Xuanling lalu memujinya dan mengatakan kalau cermin itu adalah senjata terkuat milik Raja Iblis. Xuanling juga menyatakan niatnya untuk membunuh Raja Iblis demi mengurangi risiko yang terjadi di masa depan. Namun, Muking memohon kepada Xuanling untuk tidak membunuh Zhou Yan karena sekarang mereka telah memiliki cerminnya tersebut. Tetapi Xuanling tak mendengarkan permohonannya dan malah menangkapnya. 你只说对了一半，便等于折断了他的羽翼。可有妖王转世的线索呀？但我们只要将青鸾镜封印。师傅，我们给他一条生路吧。
Sementara itu, di alam iblis, Zoyan yang kehilangan cintanya memutuskan menemui si pendongeng untuk menanyakan tentang kisah cinta Raja Iblis. Si pendongeng kemudian menceritakan kalau Raja Iblis jatuh cinta ke orang biasa, tapi ternyata mereka tetap tidak bisa lepas dari sebuah serbuan surga. Hingga akhirnya, kekasih Raja Iblis tewas dalam pertarungan tersebut. Dan karena hal itulah, Iblis terus-terusan terpaku pada kemarahan atau cinta terhadap seseorang. Setelah mendengar semua ceritanya, Zoyan menyadari apa yang diinginkannya dan menanyakan cara untuk pergi ke surga. Si pendongeng kemudian menjelaskan kalau ada sungai legendaris yang dikenal dengan nama Sungai Lupa, yang mampu membawanya ke surga jika mereka berhasil melewatinya. 虽贵为妖界的上神，仙妖大战当中，穷碧落下黄泉。仙界的路，那是在哪儿？它的存在是一种罪过，怕是飞蛾扑火也在妖界和仙界。 Setelah mendengar hal ini, Zoyan pun memutuskan untuk menyeberangi sungai tersebut. Pada saat ia akan menyeberangi sungai itu, tiba-tiba para anak-anak iblis memberinya energi milik mereka untuk melindungi dirinya dari asam sungai. 我都过得很开心。有为了那臭仙人渡忘川河，水固然蚀骨。 Setelah mengucapkan perpisahan, Zoyan mulai berjalan dan merasa kesakitan saat menyeberangi sungai tersebut. Di tengah perjalanan, karena rasa sakit yang semakin menjadi, Zoyan tiba-tiba pingsan. Ia kemudian terbangun di alam lain dan bertemu dengan si Raja Iblis. Ia lalu mengatakan kalau Zoyan adalah reinkarnasinya dan akan membantunya untuk bertemu dengan Muking. 是你故事里的白泽，粉身碎骨我都愿意。作为交换。 Sementara itu di surga, gurunya mulai menyiksa Muking karena ia telah menyukai bangsa iblis. Xuanling juga mengungkapkan sebuah fakta kalau ternyata Muking adalah mantan kekasih Raja Iblis di masa lalu. Xuanling lalu menjelaskan kalau 1000 tahun yang lalu, tuan mereka berperang melawan Raja Iblis. Namun selama pertempuran, tuan mereka secara tak sengaja membunuh Muking. Dan hal itu membuat Raja Iblis marah yang menyebabkan kehancuran surga dan dunia manusia. 料却埋下了祸端，只一瞬间就将天地。 Setelah mengatakan hal itu, Xuanling melepaskan Muking dan memberinya pedang yang mampu membunuh Raja Iblis. Sementara itu, Zoyan yang dikendalikan oleh Raja Iblis tiba di surga. Putri Xuanling dan murid-muridnya berusaha untuk menghentikannya. Tetapi karena perbedaan kekuatan yang signifikan, mereka semua mampu dikalahkan. Xuanling lalu segera memerintahkan Muking untuk segera membunuh si Raja Iblis. Namun Muking tak bisa melakukan hal itu dan hanya memeluk Raja Iblis sambil mengatakan kalau ia ada di sampingnya. Setelah itu, kesadaran Zoyan kembali dan ia menunjukkan jepit rambut yang sudah rusak kepadanya dan mengatakan itu adalah aset paling berharga baginya. Karena Muking tak bisa membunuhnya, jadi Xuanling memutuskan untuk mengambil tindakannya sendiri. Tetapi sayangnya, Muking dengan sukarela mengorbankan dirinya demi melindungi Zoyan. 我来就是想告诉你， 我在你身边。 Setelah menyaksikan hal itu, Raja Iblis mengambil cermin King Luan dan melepaskan seekor singa raksasa untuk menyerang surga. 天罡猪妖阵， Sementara itu, di detik-detik terakhirnya, Muking meminta Zoyan untuk kembali ke alamnya dan hidup seperti biasa. Setelah mengatakan itu, Muking pun mengembuskan nafas terakhirnya. Zoyan kemudian memutuskan untuk memberikan hatinya karena ia tidak mau kehilangan Muking untuk yang kedua kalinya. Setelah itu, Muking segera memberitahu tuannya kalau hal yang telah ia lakukan adalah tindakan yang sangat egois. Namun Xuanling membantahnya dan mengatakan kalau itu semua dilakukan demi perdamaian 3 dunia.
Karena merasa kecewa yang mendalam, Muking memutuskan untuk mengembalikan tubuh Zhou-Yan ke alam iblis. Setelah beberapa saat, kini Muking sudah tinggal di rumah Zhou-Yan bersama dengan kenangannya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Road of the Monster. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanda, sampai jumpa di video berikutnya.